Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 di sini akan Membuat remastering OS MX Linux menjadi untuk keperluan user Akuntansi. nah, akuntan. di Nah, sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Randi dengan NIM 10 11 10 35 dan di sisi kanan saya ada Muhammad Ridwan Adriansyah dengan NIM 10 11 1039. dan saya Muhammad Aimar Roman dengan NIM 101111033. Oke, langsung saja kita ke video pembahasannya. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aimar Roman. Izin untuk memaparkan latar belakang rumusan masalah serta tujuan kami meremastering sistem operasi kali ini. Pertama, dari latar belakang, selain untuk tugas mata kuliah sistem operasi, hal yang melatar belakangi kami untuk melakukan remastering terhadap sistem operasi adalah untuk target user kami, yaitu seorang akuntan. Di mana kebanyakan sistem operasi itu tidak langsung menginstal apa yang dibutuhkan oleh seorang akuntan. Maka dari itu, kami melakukan remastering adalah untuk memudahkan, mengefisiensikan, dan meminimalisir usaha si akuntan dalam melakukan proses instalasi dan kustomisasi yang lainnya yang diperlukan oleh seorang user akuntan. Nah, sebelumnya, akuntan di sini tidak hanya tertuju pada seorang profesional akuntan, namun itu juga termasuk ke dalam UMKM, pedagang, dan lain sebagainya yang tentunya menggunakan semacam aplikasi atau software tambahan untuk memudahkan usahanya seperti itu. Kemudian di sini kita akan membahas apa itu sistem operasi. Ya, ini merupakan komponen utama yang mengelola perangkat keras, perangkat lunak pada komputer sehingga dapat menjalankan berbagai aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian di sini pada kondisi ideal, sistem operasi yang digunakan oleh akuntan harus terdapat software akuntansi tentunya. Dan tidak perlu gitu untuk seorang akuntan untuk menginstal manual. Itu untuk mempercepat proses si pekerjaan akuntan tersebut. Nah, sebagai solusi, remastering terhadap sistem operasi yang kami gunakan adalah MX Linux itu untuk menyesuaikan untuk memudahkan pengguna dalam instalasi dan penggunaan aplikasi tanpa perlu konfigurasi manual yang rumit. Dengan demikian, sistem operasi remastering MX Linux dapat membantu mengatasi hambatan teknis yang dihadapi oleh seorang akuntan dalam menggunakan software aplikasi di lingkungan kerjanya seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat rumusan masalah yang tentunya kami teliti, yaitu bagaimana cara kita mengefisiensikan waktu seorang akuntan dalam menginstal sistem operasi. Tentunya di sini itu pembahasannya terhadap cara penginstalan, kemudian apakah di dalam si sistem operasi tersebut sudah ada aplikasi yang membantu, software membantu, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga meneliti apa saja yang seorang user akuntan itu butuhkan dalam spesifikasi sistem operasinya. Nah, kemudian kami juga mencari tahu, meneliti bagaimana tahapan remastering sistem operasi pada MX Linux itu. Nah, kemudian tujuan yang kami ingin capai adalah satu, untuk menciptakan solusi untuk mengefisiensikan waktu akuntan ketika menginstal sistem operasi. Kedua, menganalisis kebutuhan sistem dari user akuntan. Dan ketiga adalah memaparkan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk melakukan remastering sistem operasi MX Linux. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuju ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Randi. Maka dari itu kita akan berlanjut ke bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah memahami latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari makalah ini yang sudah dibacakan oleh teman saya, selanjutnya saya akan membacakan bab 2, tinjauan pustaka, yang memuat dasar teori dan referensi penting terkait proses remastering sistem operasi, terutama menggunakan MX Linux, serta kebutuhan perangkat lunak yang digunakan oleh seorang akuntan.
Langsung saja kita masuk ke konsep remastering sistem operasi. Remastering adalah proses modifikasi sistem operasi, terutama yang berbasis Linux, dengan menambahkan, menghapus, atau mengatur ulang komponen dan aplikasi agar sesuai kebutuhan pengguna. Hasil akhirnya dibungkus ulang dalam bentuk file ISO yang bisa langsung digunakan tanpa instalisasi tambahan. Menurut Surbakti dan Tommy, proses remastering umumnya dilakukan mulai dari mengunduh sistem, mengatur konfigurasi dan aplikasi, lalu membentuk ulang file instalisasinya. Keuntungan utamanya itu adalah efisiensi sistem langsung siap pakai, cocok distribusi massal atau kebutuhan khusus. Lalu selanjutnya ada remastering sistem operasi MX Linux. MX Linux sendiri merupakan distro berbasis Debian stable dikenal karena ringan, stabil, dan punya tampilan yang mudah digunakan. Salah satu keunggulan itu adalah dari fitur MX Snapshot, yaitu alat grafis yang memungkinkan kita membuat ISO dari sistem yang sedang berjalan. Fitur ini sangat memudahkan proses remastering dibandingkan distribusi lain yang perlu banyak perintah manual. Dengan MX Snapshot, kita bisa membuat sistem yang telah dikustomisasi sepenuhnya, termasuk konfigurasi dan software tambahan, lalu digunakan oleh orang lain tanpa perlu install ulang. Ada juga kebutuhan software seorang akuntan. Seorang akuntan memerlukan perangkat lunak yang mendukung pencatatan keuangan, transaksi, laporan, hingga pelaporan pajak. Oleh karena itu, sistem operasi yang digunakan idealnya sudah terpasang aplikasi seperti ada GnuCash untuk pencatatan keuangan berbasis double entry, ada LibreOffice Calc dan Numeric sebagai spreadsheet pengganti Excel, ada juga akses ke DZP Online, serta ISPT dan aplikasi perpajakan lainnya. Ada juga Gparted, FileZilla, Kipas Exe, PDF Arranger, dan KeyVDF View yang semuanya mendukung pengolahan file, keamanan data, dan dokumen keuangan digital. Dengan mengintegrasikan semua software ini langsung ke dalam sistem operasi MX Linux, hasil remastering maka akuntan cukup melakukan instalisasi sekali saja dan langsung bisa bekerja. Seperti yang disampaikan oleh Ridwan dan Ardianto, pendekatan ini dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi karena pengguna tidak perlu lagi mengurus instalisasi manual atau teknis lainnya. Setelah memahami teori dasar mengenai remastering, distribusi MX Linux, dan kebutuhan software untuk akuntan, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan, yang menjelaskan lebih lanjut tentang pentingnya remastering serta alasan pemilihan MX Linux sebagai basis sistem operasi yang digunakan. Pentingnya remastering sistem operasi untuk akuntansi. Di era akuntansi modern ya, teknologi informasi berperan sangat penting untuk menunjang efisiensi, ketepatan, dan keamanan dalam pengelolaan data keuangan. Sistem operasi sebagai dasar dari perangkat lunak sangat menentukan bagaimana aplikasi-aplikasi akuntansi bisa berjalan secara optimal. Namun, pada praktiknya, sistem operasi yang tersedia secara umum belum tentu memenuhi kebutuhan khusus profesi akuntansi. Oleh karena itu, pendekatan remastering sistem operasi menjadi solusi yang strategis. Dengan remastering, kita bisa memodifikasi sistem operasi lalu membuat ulang dalam bentuk file ISO yang telah berisi aplikasi dan konfigurasi yang dibutuhkan dalam konteks akuntansi. Ini memungkinkan software seperti GnuCash, LibreOffice Calc, dan aplikasi open source lainnya langsung tersedia begitu sistem diinstal tanpa perlu pengaturan tambahan. Hasilnya, proses kerja menjadi lebih efisien dan praktis bagi para akuntan. Ada juga keunggulan MX Linux sebagai basis remastering. MX Linux dipilih sebagai basis remastering karena memiliki banyak keunggulan. Distro ini dikenal stabil, ringan, dan mudah digunakan karena berbasis Debian stable dan menggunakan desktop environment XFCE yang hemat sumber daya. Ini sangat cocok digunakan di perangkat lama yang masih banyak dipakai oleh sekolah, UKM, atau kantor akuntan kecil. Selain itu, MX Linux menyediakan fitur MX Snapshot, sebuah alat grafis yang sangat memudahkan pengguna untuk membuat ISO dari sistem yang sedang berjalan. Prosesnya cukup dilakukan lewat antarmuka grafis tanpa perlu perintah terminal atau skrip yang rumit seperti di banyak distro lain. Dukungan komunitas juga menjadi nilai tambahan MX Linux, punya dokumentasi lengkap, forum aktif, dan berbagai panduan yang bisa membantu pengguna pemula maupun lanjutan dalam proses remastering. Dan yang tak kalah pentingnya, proses instalasinya juga mudah dan fleksibel.
membuat distribusi sistem hasil remaster bisa dilakukan dengan cepat. Bahkan pengguna non-teknis seperti staf keuangan ataupun pelajar akuntansi juga bisa memakainya. Mungkin itu saja untuk pembahasan bab dalam bab 3-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan-tahapan remastering yang telah kami lakukan secara langsung menggunakan VirtualBox. Oke, langsung aja kita masuk ke video pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad izin masuk untuk menjelaskan tahapan awal dalam remastering OS MX Linux. Pertama-tama, persiapkan dulu file ISO MX Linux-nya, bisa kalian download di website official MX Linux. Lalu, persiapkan juga virtual mesinnya. Di sini kita menggunakan Oracle VirtualBox. Jika sudah punya, langsung aja buka aplikasinya, lalu klik New di sini. Lalu, masukkan nama VirtualBox-nya, virtual mesinnya. Setelah itu, pilih folder ISO-nya yang sudah kita download. Untuk tipenya kita ubah ke order dan versionnya order 64 bit. Untuk hardware-nya kita setting aja 10 GB. Jangan deh 8 aja 8. Harddisk-nya satu aja. Untuk bagian harddisk bebas. Sini saya isi jadi 30-an aja. Jika sudah, langsung klik finish. Sebelum kita start si virtual mesinnya, buka dulu pengaturan setting. Di bagian display, di video memori, kalian pentokkan aja ke kanan supaya si kualitas virtual mesinnya itu HD. Lalu di bagian share folder juga jangan lupa disetting untuk nanti kalian menyimpan hasil file snapshotnya. Klik aja di logo folder angka tambah ini, lalu pilih folder pathnya. Buat lokasi foldernya, di sini sudah saya siapkan, share VM. Lalu select folder. Jangan lupa juga untuk dicentang si automon-nya. Lalu klik OK. Jika udah, langsung aja kita jalankan dengan klik start. Kita tunggu. Nah, jika sudah masuk, langsung aja kalian klik enter di sini. Kita tunggu lagi sampai si loading bootingnya selesai. Ini kita klik full screen aja ya teman-teman. Maka saat setelah di running, tampilan awalnya akan seperti ini. Kita klik aja di sini, install MX Linux-nya. Kita tunggu lagi sampai 100%. Nah, jika sudah 100%, maka kalian akan ditampilkan halaman ini. Kita ikuti saja step-stepnya. Kita klik next. Ini juga skip aja, bisa langsung next. Baru kita klik start. Lagi menunggu sistemnya selesai, kita beri nama aja komputer name-nya jadi MX Linux Akuntan. Lalu klik next. Untuk lokasinya, time zone-nya kita ubah aja ke Asia, lalu pilih Jakarta. Lalu kita klik next lagi. Nah, untuk username-nya kita beri nama aja kelompok 10. Untuk paspornya kita kosongin aja, lalu klik next. Lalu kita klik yes. Habis itu kita tinggal tunggu saja si sistemnya untuk selesai. Jika sudah selesai, langsung aja kita klik finish. Maka untuk instalisasi awalnya itu selesai. Jika sudah selesai instalisasi, maka kita akan balik ke mode reboot awal. Kita klik saja untuk enter untuk continue. Maka akan mengulang.
Kita tunggu saja ini sampai yang birunya penuh. Lalu kita klik enter lagi. Nah, bisa kalian lihat di sini ada tampilan MX Linux awalnya. Lalu kita klik login dengan user yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik close. Nah, untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Rahman, izin untuk melanjutkan progres dari pembuatan remastering sistem operasi MX Linux kali ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengganti tema, icon, serta kursor pada sistem operasi ini. Pertama-tama, kita akan membuka terminal terlebih dahulu untuk memindahkan file-file keperluan untuk perubahan kursor, tema, serta icon di dalam folder host. Untuk memindahkan file tersebut, kita lakukan pada terminal, itu kita ketik cp, kemudian directory si hostnya, yaitu media, kita tab saja untuk mempercepat waktu. Kemudian di sini kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini ada bahan remastering, kita ketik bahan remastering, maka akan langsung masuk ke dalam foldernya. Setelah itu kita cek. Nah, ini dia. Nah, di sini di UI. Untuk memindahkan untuk mengganti tema, icon, serta kursor itu ada di folder UI sini. Kita ketik UI dan kita cek kembali. Ketik tab 2 kali. Nah, di sini akan muncul 3 file ekstraksi, yaitu tar, xz, serta zip. Nah, kita akan pindahkan ketiga file ini ke dalam folder directory si MX Linux yang ada di VictorBox. Nah, setelah itu kita ketik saja untuk folder tema, icon, serta kursornya. Nah, setelah itu di sini adalah directory si si folder VirtualBox. Nah, setelah itu kita simpan di folder downloads, kemudian klik enter. Maka si file akan pindah ke dalam folder directory downloads. Untuk ngeceknya kita ketik ls, kemudian folder downloadnya kita ketik dan enter. Maka si file akan muncul di folder download. Nah, lakukan hal serupa kepada kedua file yang lainnya seperti ini. Kita ketik saja nama filenya, yaitu min icon main zip. Nah, kita enter, maka langsung pindah. Kemudian yang lainnya juga kita cek. Kita pindahkan. Kita cek lagi di folder download, maka akan masuk semua ke dalam si folder file downloads. Kemudian kita akan membuat folder file baru untuk menyimpan 3 masing-masing file ini dengan cara ketik mclear, yaitu mclear, di dalam folder downloads. Kemudian kita namai folder filenya, yaitu misal tema untuk tema, kemudian icon, kemudian kursor. Kita cek lagi apakah sudah masuk. Nah, maka folder file ini sudah terbaca sistem. Setelah itu kita akan melakukan ekstraksi ke dalam folder-folder ini untuk masing-masing file. Kita mulai dari tema terlebih dahulu, yaitu kita ketik tar min ini tema. Kemudian kita pindahkan ke dalam directory tujuannya. Kita cek dulu. Kemudian direktorinya. Klik enter. Folder sudah terekstraksi.
kita lanjutkan ke folder file yang lain. Misal kursor. Kemudian ini kita mc. Kita klik enter. Nah, untuk folder zip sendiri itu kita gunakan kode unzip. Kemudian file zip-nya. Setelah itu kita sebentar, saya cek dulu. Iya, min d. Kita kembali lagi. Setelah itu kita ke folder path ini. Icon. Kemudian ketik klik enter. Ini akan langsung dipindahkan ke dalam folder file icon dan kita akan langsung mulai ke pemindahan file-file yang ada di folder file masing-masing tersebut, USR, terus share, serta themes dan icon. Untuk folder tema serta icon serta kursor. Untuk icon sendiri itu kita akan langsung instalasi menggunakan file base yang ada di si folder file yang ada di ekstraksi. Kita langsung saja klik cp sudo untuk masuk ke mode ini admin dan cp kode file. Kemudian klik bintang untuk menseleksi semuanya, semua file yang ada di si folder tema. Setelah itu kita akan pindahkan ke USR, lalu share, kemudian text. Klik enter. Lalu share lagi. R. Ya, kita tambahkan mini R terlebih dahulu agar masuk ke mode root. Kemudian kita lakukan kepada file yang lain yaitu icon. Kursor. Sama juga tambahkan bintang di akhir dan kemudian folder file tujuannya itu adalah icons. Kita klik enter. Nah, akan masuk. Nah, untuk si file icon sendiri itu kita langsung saja klik titik terus garis miring, kemudian filenya ada di sini downloads, kemudian icon, kemudian ini follow icon. Kita cek terlebih dahulu apakah ada. Nah, ini install.sh. Kita ketik install.sh-nya, kemudian kita klik enter untuk menjalankan si kodenya. Kita sedang melakukan instalasi ke dalam si MX Linux-nya. Tunggu saja. Sip, sudah selesai, finish. Nah, setelah itu, kita akan masuk ke menu MX Welcome. Nah, klik. Kemudian, pada MX Welcome ini, kita klik tweak. Kemudian kita ke theme. Setelah itu kita pilih di sini theme-nya itu adalah menyesuaikan saja. Saya akan memilih yang teal dark. Nah, sudah berubah. Kemudian icon kita akan memilih yang colloid dark. Setelah itu pada kursor di sini ada make mojap kursor. Kita klik yang ini. Nah, selesai. Kemudian kita akan langsung save temanya. Dan klik ini. Kemudian kita namai temanya semisal akuntan. Setelah itu save, selesai, dan kita pilih tema optionnya. Di sini ada akuntan. Kemudian kita klik apply. Selesai dan kita close. Ini close juga.
dan selesai. Maka si ini kursor tema ikonnya sudah berubah total. Kita selesai. Nah, sudah berubah total dan ini kursornya sudah berubah total daripada sebelumnya. Mungkin untuk selanjutnya kita akan lanjut dengan di sini itu ada penggantian wallpaper pada sistem operasi kali ini. Dan itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Ridwan Adriansyah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridwan. Di sini saya akan melanjutkan progres dari Hamstring OS. Di sini saya akan memasangkan wallpaper desktop, juga lock screen dan logo. Sebelumnya kita pindahkan dulu wallpaper picture gambar untuk dijadikan desktopnya. Baik, setelah sudah dipindahkan semua, selanjutnya itu di save as terlebih dahulu agar tidak terjadinya korup atau error pada file yang sudah kita pindahkan. Baik, setelah sudah dipindahkan, selanjutnya kita save as agar file tersebut tidak terjadinya korup atau error. Save as seperti ini, lalu taruh di dokumen. Sudah bisa lakukan hal sama seperti wallpaper desktop untuk lock screen. Selanjutnya pindahkan Linux ke background. Lakukan yang sama terhadap untuk lock screen. Setelah sudah lakukan video nano slash ini filter
ubah background ini menjadi lock screen. Kulit gue. Lock screen jadi lock screen. Setelah itu kontrol home, kontrol fix. Videonya gimana kayak gitu banyaknya dekat. Lalu enter, lalu enter, kontrol X. Setelah sudah, klik kanan pada logo, lalu ke appearance, lalu icon, seperti ini. Oke, sudah. Dan untuk ininya kita ke desktop setting, kita cari yang kalian sudah dimasukin, yaitu close. Baik, selanjutnya itu kita akan membuat wallpaper ini menjadi wallpaper tetap agar tidak perlu untuk diubah-ubah. Itu harus kita masuk ke sudoku. Lalu saya sudah mempunyai codingannya, saya akan tinggal paste saja di sini. Baik, codingannya seperti ini. Lalu kita cetak all, cetak text, maka sudah terubah. Selanjutnya di sini saya akan mengubah tampilan widget atau jam yang ada di pojok kanan atas. Kode kunci diciptakan seperti ini. Kita lihat jadi seperti apa. Dan UI seperti ini. Saja seperti itu. Proses hingga yang keluar.
Ya, sudah selesai. Baik, selanjutnya itu kita melakukan install software dan install software yang tidak diperlukan di OS. Sebelum itu kita buka terminal terlebih dahulu, lalu kita sudah update. Sudah seperti update. Lalu enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Baik, setelah sudah selesai, selanjutnya kita install aplikasi yang kita butuhkan. Install. Cache. Beli cache. LibreOffice. Add view. Setelah itu siap. Untuk kipas. Setelah itu enter, dia akan menginstal aplikasi yang kita butuhkan.
setelah aplikasi sudah diinstal, selanjutnya kita ke uninstall software yang tidak perlu. Pertama-tama kita pindahkan dulu kode base yang sudah dibuat, p/. Dot ketika sudah dipindahkan, langsung dieksekusi. Sudo /document documents, lalu klik install, setelah itu enter. Dan penghapusan aplikasi sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Rahman. Di sini saya akan melanjutkan progres dari rekan saya yaitu Ridwan. Di sini saya akan membuat semacam shortcut aplikasi atau software yang diperlukan oleh user kita yaitu akuntan. Pertama-tama kita akan membuat kita akan cek terlebih dahulu di sini, di mana kita perlu memindahkan terlebih dahulu file base yang ada di host ke dalam directory si VirtualBox. Cara kita Ctrl Alt T untuk membuka terminal, kemudian kita cp, lalu cari directory yang ini, si file base shortcutnya, media, save, kemudian bahan, kemudian tadi itu script, dan kita cari. Nah, ini ada auto shortcut software SH. Kita langsung saja auto shortcut SH. Kemudian kita pilih direktorinya, yaitu di download saja, download, kemudian enter. Setelah itu kita akan menjalankan si file auto shortcut.sh ini dengan cara in, kemudian download, lalu auto shortcut.sh, auto shortcut.sh, kemudian enter. Maka shortcut di sini akan langsung di dalam si desktop. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke mengubah permission yang ada di folder .desktop dengan cara di sini sudo chmod +x, kemudian direktorinya yaitu adalah etc scale desktop, kemudian beri bintang dan .desktop, dan enter. Selesai di sini. Nah, kemudian kita akan menghilangkan MX welcome ketika saat user masuk ke dalam desktop atau saat melakukan booting kemudian masuk ke dalam desktop dengan cara
kita ketik sudo rm minf etc scale.config auto start dan klik cari mx welcome.desktop. Kita klik enter, maka mx welcome tidak akan tampil di menu ini. Lalu kita akan mengganti booting, tampilan booting dan sistem operasi, tampilan booting dan nama sistem operasi si MX Linux ini dengan cara kita klik terlebih dahulu di sini. Kita akan masuk ke menu sudo nano, kemudian etc default true default true, kemudian klik enter. Nah, pada menu di grup distributor kita ganti dengan, kita contoh kita ubah dengan OS seperti ini. Kemudian di bawah kita akan tambahkan background untuk si saat menu booting dengan cara menambahkan group underscore background sama dengan .2 add boot group background.jpg. Nah, ini adalah kode untuk menambahkan background ke dalam si menu grup, menu ini, menu booting. Setelah itu kita klik Ctrl O dan enter. Setelah itu Ctrl X untuk keluar. Kemudian untuk mengganti file list, untuk mengganti tema pada saat booting, kita pertama-tama perlu membuat directory terlebih dahulu, yaitu foldernya. Kita ketik mkdir mkdir. Oh ya, kita sudo mkdir, kemudian boot group temps, dan di sini kita taruh acos underscore temp. Kita klik enter. Dan setelah itu kita akan mengcopy isi folder pada stylist.mv dengan cara sudo cp kemudian boot group temps stylist.mv, kemudian klik bintang, dan kita pindahkan ke directory yang sebelumnya, yaitu boot group lalu temps, kemudian os temp. Setelah itu kita klik enter. Nah, kemudian untuk mengatur, sebentar, sepertinya ini ada kesalahan, jadi kita ulang terlebih dahulu. Directory book. Maaf, kita tambahkan min r pada setelah cp min r, kemudian kita klik enter. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk ke dalam directory si ecos underscore temp dengan cara ls. Nah, sudah masuk. Kemudian kita akan mengedit default theme dari si booting sistem operasi ini dengan cara kita sudo menu
etc default group. Kita klik enter di sini. Dan kemudian pada menu ini kita ganti mx_linux menjadi tadi ecos_temp. ecos_temp. Bisa. Nah, ecos_temp temp.txt. Setelah itu kita klik Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Kemudian kita akan memindahkan background dari picture gambar.cpg ke dalam boot group temp ecos_temp dengan cara kita sudo cp picture kemudian background up kita cari di download background. Sebelumnya kita cek lebih dulu apakah file-filenya masih ada. Kita ls_download. Tidak di download. Kita cek di picture. Oke, berarti tidak ada. Maka dari itu, kan tidak ada, kita akan mengambil dari directory host dan memasukkan ke dalam picture ini dengan cara cp kemudian media underscore garis miring media tab lagi, kemudian kita bahan mastering, kemudian kita ke wallpaper, lalu ketik background jpg, kemudian kita paste di si folder picture. Kemudian enter. Setelah itu kita akan memindahkan si picture ini ke dalam folder boot group temps ecos_tema dengan cara seperti tadi sudo cp _picture, kemudian kita pilih background, lalu kita pastekan. Oh ya, ini kita inherit tadi dulu. Background, terus boot group, lalu temps, kemudian ecos_temp, kemudian kita paste di sini. Selesai. Setelah itu kita mengubah file yang ada di boot group temps ecos temps.txt. Kita ketik sudo boot group temps ecos kemudian temp.txt. Kita klik. Di sini kita akan mengubah pada bagian di sini. Walaupun sebenarnya sudah sesuai, tapi kita cek ulang apakah ada yang perlu diubah di sini. Kalau misalnya tidak ada, kita akan lanjut ke menu selanjutnya. Baik, di sini adalah menu untuk mengubah tampilan untuk mengubah si boot grupnya. Di sini kita akan memilih yang item column ini, FF ini adalah warna putih. Kita akan mengubah jadi warna hitam, yaitu dengan ketik 0 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Kemudian baik, mungkin kita selesaikan saja di sini. Kita klik Ctrl O, Enter, Ctrl X. Setelah itu kita akan mencoba mengganti splash screen yang ada di desktop, sebelum halaman desktop. Kita akan membuat folder terlebih dahulu di directory playmode temps dengan nama ecos. Pertama, kita clear terlebih dahulu untuk merapikan kodenya. Clear. Kita ketik
sudo mkdir mkdir usr share, kemudian play mode kita beri nama XOS. Setelah itu klik enter. Kemudian kita akan memindahkan file yang ada di directory yang ada di sini sebagai referensi untuk menciptakan suatu splash screen yang baru. Kita ketik sudo cp min-r, kemudian kita ketik usr share play mode XOS, maaf, kita klik spinner, oh themes, maaf, ya, sebelumnya ada kesalahan. Di sini kita salah membuat folder directory-nya, kita membuatnya malah di play mode. Jadi kita buat lagi, sudah mkdir usr share play mode, kemudian kita ini themes, kemudian di sini kita beri nama XOS. Jadi klik enter. Sebelum itu kita hapus terlebih dahulu directory sebelumnya, folder sebelumnya, dengan cara sudo rmdir, kemudian usr share play mode XOS. Kita klik enter. Nah, setelah itu kita seperti sebelumnya, kita sudo kemudian cp min-r usr share play mode themes, kemudian spinner. Ini spinner. Kemudian kita ketik ini bintang, dan setelah itu kita akan copy ke dalam folder usr share play mode theme, kemudian XOS. Kita paste di sini, enter. Setelah selesai, kita ubah isi file spinner.playmode seperti ini, sudo nano, maksudnya yang di sini spinner.playmode yang ada di XOS, kita ubah dengan cara sudo nano, atau tidak kita ubah terlebih dahulu namanya dengan cara sudo move mv usr share playmode, kemudian themes XOS, kemudian spinner.playmode. Ini kita ubah menjadi usr share playmode themes spinner themes XOS, kemudian kita beri nama sesuai dengan foldernya, yaitu XOS dot playmode playmode, kemudian kita klik enter. Setelah itu kita akan ubah isi dari XOS playmode ini dengan kode yang baru. Kita sudo nano usr share playmode themes XOS, kemudian XOS.playmode, kita klik enter. Di sini kita akan mengubah beberapa kode, di mana pada kode ini image.dir kita ubah menjadi themes XOS. Kemudian pada background color, background style color dan background and color itu kita ubah menjadi 0, 2A, 5A, 7F. Di sini 0, 2A, 5A, 7F. Dan background and color juga 2A, 5A, 7F. Seperti pada ini. Setelah itu, klik Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kemudian kita akan mengatur default dari si splash screen dengan cara sudo play mode
min di set default themes. Nah, pertama-tama kita cek terlebih dahulu tema apa yang sebelumnya kita pakai. Kita klik enter. Nah, ini terlihat MX Live logo. Setelah itu kita ubah menjadi XOS. Kita klik enter. Maka dari itu, kalau misal kita cek, tema akan berubah menjadi XOS. Setelah selesai, kita update terlebih dahulu untuk ini trams ya, dengan cara sudo update min init trams min u. Kita klik enter. Tunggu hingga proses selesai. Kemudian kita akan update juga si grupnya. Dan selesai kita akan lakukan rebooting. Nah, setelah selesai kita akan update terlebih dahulu pada grupnya dengan cara sudo update min group. Kita klik enter. Oh ya, sebelum itu kita akan memindahkan si file background yang ada di picture tadi ke dalam grup di sebelah sini. Ke dalam grup yang ada di sini, sudo cpmin-r, kemudian picture background, kita copy di boot group, kita cek. Ya, boot group background. Di sini kita klik enter. Selesai. Untuk ini memastikan kembali, kita update terlebih dahulu. Secara langsung aja grup, kemudian nl update unit trams, update unit trams. Kita klik enter. Nah, terdetek sudo boot group ini. Sebentar, kita sudo update unit trams input. Nah, update terlebih dahulu. Ini karena gagal, jadi kita update kembali. Permission denied. Gara-gara ini seperti tidak detect yang ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan reboot pada sistem operasi. Kita sudo reboot. Nah, sudah ganti ya, teman-teman. Jadi ini sudah log apa namanya? Si ininya sudah ganti. Nah, pada tema ini juga sudah ganti. Berarti proses kita sudah berhasil dan kita tinggal melakukan apa namanya? Mengekstraksi XOS ini menjadi satu kesatuan ISO dengan cara nanti biarkan teman saya yang menjelaskan tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu pada cara snapshot. Nah, sip, masuk, login, dan akan muncul tampilan yang sudah dikustomisasi. Nah, sip, muncul, jamnya sudah ada, fitur-fitur sudah ada, dan kemudian kursor sudah dikustomisasi. Kita cek, nah sudah. Baik, terima kasih semuanya. Kemudian kita akan lanjut ke sesi snapshot oleh rekan saya, yaitu Muhammad Randi. Sekian. Oke, selanjutnya untuk tahapan terakhir akan dijelaskan lagi oleh saya, yaitu snapshot hasil file ISO yang sudah kita remasteri. Nah, pertama-tama kita buka aja aplikasi MX Snapshot yang ada di Linux-nya.
Lalu kita pilih lokasi penyimpanan file ISO-nya. Di sini saya taruh di home/snapshot. Lalu ganti juga nama filenya, nama file ISO jadi ACOS 103. Untuk project name-nya kita kasih nama aja jadi MX Akuntan. Lalu kita klik next. Di sini jangan ada yang kita centang ya, langsung aja kita klik next juga. Lalu kita klik OK. Kalau sudah seperti ini, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, langsung aja kita klik OK, lalu close. Setelah itu kita buka saja file manajernya. Kita cari file ISO yang sudah kita buat tadi. Langsung aja kita drag ke file share VM yang udah kita buat tadi di awal-awal untuk shareholdernya. Kita copy, lalu kita tunggu lagi. Nah, jika sudah, langsung aja kita shutdown si VM-nya. Dan kita uji coba hasil remastery yang sudah kita buat tadi. Kita buka lagi VirtualBox. Lalu kita buat lagi new. Masukkan nama itunya seperti tahap yang di awal-awal kita lakukan. Pilih file ISO yang sudah kita buat tadi. Open. Isi juga di sininya jadi order 64 bit. Atur base memorinya. Dan juga atur juga hard disknya. Lalu klik finish. Setelah itu lalu kita klik start. Kita enter saja yang di sini. Oh iya, jangan lupa untuk kita full screen. Kita tunggu prosesnya ya. Nah, bisa dilihat hasil ISO yang sudah kita remaster tadi langsung mengubah si wallpaper si lock screen-nya. Kita klik login. Nah, aplikasi-aplikasi yang tadi juga kita sudah shortcut sudah otomatis masuk ke desktop. Lalu kita klik lagi installernya untuk menginstal ulang. Lalu kita tunggu lagi juga prosesnya. Yang di host. Nah, jika sudah selesai tapi instalisasi akhirnya, kita klik saja next, juga next, dan start. Lalu di sini sambil menunggu prosesnya, kita klik lagi juga next lagi, next sampai menunggu prosesnya akhirnya selesai. Nah, saat sudah selesai, setidaknya kita klik finish, maka sistemnya akan otomatis untuk merestart. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk tampilan bootingnya sudah kita ganti.
Si bagian lock screen juga sama si tema yang di atas tuh udah kita ganti juga. Nah, maka ini adalah hasil akhir dari remastery kelompok 10. Bisa dilihat untuk tema kursor, tampilan Linux-nya juga sudah berubah gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia merupakan video dari tahapan remastering sistem operasi MX Linux. Dimulai dari instalasi sampai juga hingga pembuatan file ISO hasil remaster. Kami juga menyimpulkan bahwa remastering sistem operasi merupakan pendekatan strategis dalam menyesuaikan lingkungan kerja digital dengan kebutuhan pengguna tertentu. Dalam konteks akuntansi, sistem operasi hasil remaster memberikan banyak manfaat seperti efisiensi kerja, konsistensi software, kemudahan distribusi, dan peningkatan keamanan data. MX Linux dipilih sebagai basis remastering kita karena dia itu stabil, ringan, dan memiliki fitur FX Snapshot yang memudahkan proses pembuatan sistem kostumnya. Proses remastering ini juga menghasilkan sistem operasi yang siap pakai lengkap dengan aplikasi seperti GNU/Cache dan LibreOffice dan yang lain-lain juga. Yang dimana kita ini sudah menyesuaikan untuk pelatihan, pendidikan, maupun pengguna profesional oleh akuntan. Secara keseluruhan, remastering MX Linux terbukti menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk menciptakan sistem operasi khusus akuntansi yang ringan, stabil, dan mudah digunakan. Nah, untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik dan benar-benar sesuai kebutuhan pengguna, kami juga melakukan pengujian kepada 5 responden dari berbagai latar belakang dan bidang keuangan dan bisnis. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penilaian dan metode responden yang kita gunakan. Pengujian dilakukan terhadap 4 aspek. Yang pertama itu fungsionalitas, dan juga kegunaan, kinerja, dan kesesuaian bidang. Fungsionalitas itu memiliki 2 pertanyaan soal, kegunaan itu memiliki 5 pertanyaan soal, dan untuk kinerja memiliki 2 pertanyaan soal, serta juga kesesuaian bidang memiliki 3 pertanyaan soal. Nah, di setiap pertanyaan itu dinilai menggunakan skala sangat setuju, yang berarti dia sangat setuju itu mendapatkan nilai 100%, 100 poin. Untuk setuju mendapatkan 80 poin, kurang setuju mendapatkan 60 poin, tidak setuju mendapatkan 40 poin, sangat tidak setuju mendapatkan 20 poin. Nah, langsung saja saya akan membacakan hasil rangkuman responden dari 5 responden tersebut. Nah, berdasarkan hasil uji terhadap 5 responden itu, kita memperoleh 92% menyatakan seluruh fitur berfungsi dengan baik. 86% menilai sistem ini efisiensi dan mampu menangani beban kerja. 80% menyatakan sistem sesuai dengan kebutuhan bidang mereka, dan sekitar 77% menganggap sistem ini cukup mudah digunakan bahkan oleh pengguna pemula. Meskipun aspek kegunaan ini masih bisa ditingkatkan dengan maksimal, tapi hasil ini juga sudah menunjukkan bahwa sistem operasi ini sudah layak digunakan secara luas baik oleh pelajar, profesional, maupun pelaku usaha. Mungkin sekian dari laporan hasil uji responden dan kesimpulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.